Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan Zoom pada hari ini. Salat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita kepada zaman yang penuh keilmuan pada masa sekarang ini. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pengaruh Marx terhadap Weber dan teori sosiologi modern. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 6 yang akan presentasi pada hari ini. Di antaranya ada Fadil Ahmad Fajri, ada Fadila Dwi Seza, ada Filza Sahra, ada Maini Wesnedi, ada Naufal Zafran, ada Niken Farah Safira, dan Nurul Hidayah, lalu ada Priki Ahmad, dan yang terakhir ada Yafi Ananda Putra. Untuk pemateri pertama akan saya serahkan kepada Fadil Ahmad Fajri. Kepada Fadil Ahmad Fajri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengaruh Marx terhadap Weber. Next slide. Makasih. Hubungan Weber dengan hubungan Weber dengan Marxisme dan Marx. Masuknya sekian banyak acuan Weber kepada Marx dan Marxisme digambarkan garis besarnya dengan sangat singkat tentang suatu pengakuan mengenai arti pentingnya kekuatan politik yang terpisah dari kekuatan ekonomi seperti yang dianut oleh Bismarck dalam menggalang konsolidasi intern dari serta perkembangan ekonomi Jerman. Khususnya arti penting birokrasi dalam proses ini merupakan suatu kunci dari pendekatan Weber terhadap politik dan sosiologi pada umumnya. Menurut Weber, sasaran pekerjaan dalam kebijaksanaan sosial bukan untuk membuat dunia bahagia, akan tetapi untuk menyatukan secara sosial suatu bangsa yang dikelilingi oleh kemajuan ekonomi, akan tetapi kelas buruh secara politis dianggap tidak dewasa karena tidak mampu menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pengarahan politik. Akibatnya, harapan utama untuk kepemimpinan harus didapatkan oleh kalangan borjuis. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadil Ahmad. Berhubung moderator ada kendala jaringan, mohon maaf teman-teman. Untuk sementara Fadila akan menggantikan posisi Fadila sebagai moderator. Baik, untuk slide ke-6 atau materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Hidayah. Kepada Nurul Hidayah dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Terdengar, Nurul? Ya.
Baik, mungkin Nurul Hidayah terkendala jaringan. Untuk menggantikan Nurul Hidayah, saya akan membaca slide ke-6. Nah, dalam pengaruh Marx terhadap Weber, Weber juga tetap berpegang tentang Marxisme seperti yang diwakili oleh Partai Sosial Demokrat di Jerman. Ialah bahwa sasaran-sasaran partai tersebut yaitu penggulingan negara dengan cara revolusioner dan pencapaian suatu masyarakat tanpa kelas. Dan menganggap revolusi radikal sebagai sarana satu-satunya untuk mendapatkan emansi politik dan kemajuan ekonomi bagi kaum rendah. Tidak diragukan lagi bahwa Weber mengenal secara umum tulisan-tulisan Marx. Kebanyakan dari minat Weber berasal dari masalah-masalah kepatuhan dalam sejarah, ekonomi, dan hukum sejarah. Tentunya, Weber juga mengakui bahwa Marx telah memberikan sumbangan-sumbangan mendasar kepada analisis historis dan analisis sosiologis. Weber mengakui bahwa tulisan-tulisan Marx itu beraneka ragam taraf ketajaman dan kejelimatan pikirannya, dengan mana tafsiran materialistis tentang sejarah disajikan. Marxisme dari Karl Marx yang berisikan pengakuan tentang arti pentingnya kekuatan politik yang terpisah dari kekuatan ekonomi sebagai suatu dimensi kunci dari pendekatan Max Weber terhadap politik dan sosiologi pada umumnya. Pendekatan ini membuat sebuah pengikatan diri dari Max Weber yang menitik beratkan dirinya kepada nasionalisme. Kritik Weber terhadap Marx yaitu dalam perumusan hal-hal yang lebih teliti. Marx tidak memastikan dengan cermat bagaimana hal-hal ekonomi digariskan batas-batasnya dengan jelas dari lingkungan-lingkungan lain dari masyarakat. Nah, sekian penyampaian materi dari saya, menggantikan Nurul Hidayah. Untuk materi selanjutnya, kepada Maini Wesnedi, kepada Maini disilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang pengaruh Marx terhadap Weber. Weber merupakan pengkritik Marx dan secara sadar mengarahkan sebagian dari karya mereka untuk menyangkal atau menilai tulisan-tulisan Marx. Kebanyakan hasil pemikiran Weber seolah-olah mencerminkan kelanjutan suatu percakapan dengan arwah Marx. Weber juga mengakui arti pentingnya pertikaian kelas dalam sejarah sambil menolak bahwa perjuangan kelas sama pentingnya yang didalilkan oleh Marx. Akan tetapi, Weber sangat menggarisbawahi persoalan bahwa pemilikan versus tiada pemilikan merupakan sumber paling penting dari historis dari monopoli status yang ditekankan Weber. Tetapi pertikaian kelompok status tidak lebih penting dari konflik antara asosialisasi politik dan negara-negara bangsa. Baik di Perancis maupun di Jerman pada abad ke-19, pengaruh pemikiran Marx jauh melebihi sifat intelektual murni. Dalam bentuk Marxisme, tulisan-tulisan Marx telah menjadi pendorong utama suatu gerakan politik yang vital dan dinamis. Akibatnya, Marxisme dan lebih luas lagi sosialisme revolusioner membentuk suatu unsur di dalam jangkauan pandangan Weber. Mungkin itu dikembalikan kepada moderator.
itu kepada Niken. Kepada Niken dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pengaruh Marx terhadap teori sosiologi modern. Teori sosiologi modern salah satunya teori konflik Marx, yang menurut Marx, hakikat kenyataan sosial adalah konflik. Mengapa? Karena konflik adalah salah satu kenyataan sosial yang bisa ditemukan di mana-mana. Bagi Marx, konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Jenis dari konflik sosial ini bisa bermacam-macam, yakni konflik sosial antara individu, konflik antara kelompok, dan bahkan konflik antara bangsa. Tapi bentuk konflik yang paling menonjol menurut Marx adalah konflik yang disebabkan oleh cara produksi barang-barang material. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu bagaimana Marx menjelaskan bahwa cara produksi barang-barang material bisa menyebabkan konflik sosial. Menurut Marx, dalam proses produksi barang-barang material, ada dua kelompok yang terlibat, yaitu pertama adalah kelompok kapitalis. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai modal dan menguasai sarana produksi. Kekhasan kelompok ini adalah bahwa jumlah mereka sedikit dan mereka menjual hasil-hasil produksi dengan harga-harga yang jauh lebih besar daripada biaya produksi, sehingga mereka mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Kedua adalah kaum proletar atau kelompok pekerja yang jumlahnya jauh lebih banyak dari kelompok pertama. Mereka ini menyerahkan tenaganya untuk menjalankan alat-alat produksi dan sebagai imbalannya mereka mendapatkan upah dan bukannya barang yang mereka hasilkan. Teori kelas sosial. Teori kelas dari Marx berdasarkan pemikiran bahwa sejarah dari segala bentuk masyarakat dari dahulu hingga sekarang adalah sejarah pertikaian antar golongan. Menurut pandangannya, sejak masyarakat manusia mulai dari bentuknya yang primitif, secara relatif tidak berbeda satu sama lain, masyarakat itu tetap mempunyai perbedaan-perbedaan fundamental antar golongan yang bertikai di dalam mengejar kepentingan masing-masing golongannya. Baiklah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Priki. Pada Priki, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang pengaruh Marx terhadap teori sosiologi modern. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang lebar, tetapi menunjukkan bahwa dalam masyarakat pada waktu itu terdiri dari kelas pemilik modal, borjuis, pekerja miskin atau proletar. Kedua kelas ini berada dalam suatu struktur sosial yang hierarkis dan borjuis melakukan eksploitasi terhadap proletar dalam sistem produksi kapitalis. Teori ini didasarkan pada pemikiran Karl Marx yang melihat masyarakat berada dalam konflik yang terus-menerus di antara kelompok dan kelas sosial. Di sisi lain, konflik masyarakat juga dikuasai oleh sebagian kelompok atau individu yang mempunyai kekuasaan dominan. Dengan demikian, maka tampaklah bahwa ada pembagian yang jelas antara pihak yang berkuasa dengan pihak yang dikuasai. Keduanya itu mempunyai kepentingan yang berbeda dan bahkan mungkin akan bertentangan. Teori konflik sosial ini sangatlah sepadan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan para buruh yang merasa tertindas dengan ketidakadilan yang mereka dapatkan dari usaha mereka selama bekerja. Maka dari itu, para buruh menuntut adanya keseimbangan yang tidak mereka dapatkan dari kaum-kaum kapitalis. Perbedaan-perbedaan kelas membuat kehidupan masyarakat menimbulkan sebuah konflik sosial yang semakin memusingkan masyarakat. Pembedaan kelas tersebut membuktikan bahwa kehidupan masyarakat atau para buruh seperti dijadikan mainan oleh para kaum kapitalis yang mana mereka mempunyai kedudukan yang penting dan memiliki kepentingan yang harus mereka lakukan dengan menjadikan kelas proletar atau buruh untuk melakukan kepentingan pribadi yang diinginkan. Walaupun dalam kehidupan hal tersebut sangatlah saling berkaitan, karena kelas borjuis dan kelas proletar saling membutuhkan untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Priki Ahmad. Untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dibaca oleh Naufal Zafran. Kepada Naufal Zafran, disilakan. Terima kasih moderator. Dari penjelasan sebelumnya tersebut mengatakan bahwa pandangan teori konflik tentang masyarakat sebetulnya tidak banyak berbeda dari pandangan teori fungsionalisme struktural, karena keduanya sama-sama memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian. Perbedaan antara keduanya terletak dalam asumsi mereka yang berbeda-beda tentang elemen-elemen pembentuk masyarakat itu. Menurut teori fungsionalisme struktural, elemen-elemen itu fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa berjalan secara normal. Sedangkan teori konflik, elemen-elemen itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, sehingga mereka berjuang untuk saling mengalahkan satu sama lain, guna memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Walaupun terdapat konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang membeda-bedakan kepentingan-kepentingan pribadi dan membeda-bedakan kelas borjuis dan kelas proletar. Tetapi permasalahan tersebut dapat menimbulkan sebuah hubungan yang bisa mempersatukan keadaan bermasyarakat. Namun hal-hal tersebut dapat menimbulkan sebuah dampak atau konsekuensi dalam kehidupannya. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naufal Zafran. Itulah presentasi dari kelompok 6. Kesimpulannya bahwa para ahli-ahli sosiologi saling berhubungan satu sama lain untuk mengembangkan teori-teori sosiologi lainnya. Terima kasih kepada para teman-teman yang telah memberikan perhatian kepada presentasi kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dari presentasi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.